Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana yang namanya perang selalu merupakan peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Dan senantiasa menghadirkan kesuraman kepada dunia dan bagi manusia. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Mereka terkena tembakan, tertimpa, bahkan tertimbun reruntuhan bangunan. Atau mereka akan menjadi tawanan dari musuh mereka. Dan selama berlangsungnya perang, perang selalu bisa menewaskan ratusan ribu warga sipil. Bukan hanya dari satu pihak, tetapi dari kedua pihak. Perang selalu membawa kehancuran. Perang selalu memberikan duka cita dan sengsara yang mendalam kepada setiap orang dari kedua pihak yang berperang. Itu sebabnya manusia dan dunia selalu berusaha. Manusia dan dunia selalu memperjuangkan perdamaian. Karena damai itu penting. Damai itu perlu. Dunia dan manusia membutuhkan damai yang selalu ingin memberi dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang, Allah tetap berkarya
untuk menghadirkan dan mewujudkan damai dan sukacita itu kepada dunia dan bagi manusia. Paus Benediktus ke-15 yang baru saja diangkat dan menjabat setelah Perang Dunia Pertama pecah, ia mencoba untuk mengirimkan dan menyampaikan pesan pastoralnya kepada para pemimpin Eropa, khususnya bangsa-bangsa yang sedang berperang. Ia berkata, semoga senjata api menjadi hening, setidaknya menjelang malam ketika para malaikat bernyanyi. Atau yang sering kali dikenal dengan istilah malam Natal. Dan sungguh luar biasa. Sekalipun tidak semua pemimpin merespon secara positif pesan pastoralnya. Tetapi setidaknya di front Belgia, pada hari ini, 107 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Desember 1914, telah terjadi gencatan senjata antara blok sekutu dengan blok sentral. Mereka sepakat untuk tidak saling menyerang. Mereka sepakat untuk melepaskan dan menurunkan senjata mereka masing-masing hanya untuk satu hal, merayakan Natal bersama. Awalnya memang ada kekhawatiran di antara mereka. Tetapi ketika tentara Jerman dari pasukan blok sentral mulai mendatangi garis perbatasan tanpa senjata, bahkan mereka mulai menyapa dan mengucapkan selamat Natal dengan berbagai bahasa dari bahasa lawan-lawan mereka, maka kedua pihak mulai berani saling mendekatkan diri. Mereka mulai mengulurkan tangan dan mereka mulai berjabat tangan. Dan mereka tidak hanya sekedar memajang pohon Natal. Mereka juga tidak hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu Natal. Tetapi pada saat itu mereka juga memakai untuk bermain bersama. Mereka bermain bola bersama-sama. Bahkan mereka juga bersama-sama menguburkan rekan para tentara yang telah gugur terlebih dahulu. Tanpa membedakan bangsa dari mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh, Natal memberikan kedamaian dan sukacita. Suara percakapan yang terdengar begitu ramah diwarnai dengan humor dan gelak tawa. Pada saat itu menggantikan suara tembakan senjata api. Pada saat itu menggantikan hujan mortir di hari-hari sebelumnya. Sayang, momen damai ini tidak berlangsung lama. Karena para pemimpin segera kembali mengobarkan peperangan. Tetapi setidaknya Natal yang dapat dirayakan pada saat itu mampu memberikan sebuah pengharapan, mampu memberikan kelegaan kepada para tentara di tengah kesuraman perang yang masih berkecamuk, bahkan yang mengerikan. Natal tahun lalu dan Natal tahun ini jelas berbeda dengan Natal tahun 1914. Ketika ada banyak bangunan yang runtuh, bangunan yang rusak, bahkan ada banyak orang yang meninggal akibat perang. Memang Natal tahun lalu dan Natal tahun ini tidak ada gedung bangunan yang rusak. Tidak ada gedung bangunan yang hancur. Tetapi yang jelas,
Pandemi COVID-19 sudah begitu mengusik dunia. Sudah mengusik kehidupan manusia yang menyebabkan terganggunya dan terputusnya relasi sosial. Yang mengakibatkan kerugian di bidang ekonomi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tersendatnya berbagai kegiatan termasuk kegiatan keagamaan dan pelayanan gereja khususnya. Bahkan ribuan nyawa terenggut. Dan ada banyak orang yang mengalami depresi sampai hari ini. Tetapi sampai hari ini pula, pandemi COVID-19 belum memperlihatkan tanda-tanda signifikan bahwa pandemi COVID-19 sudah mereda. Itu sebabnya kembali pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan PPKM level 3. Mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dan kita sebagai gereja, kita sebagai orang Kristen, diharapkan bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini ketika kita merayakan Natal dan ketika kita menyambut Tahun Baru. Dalam Natal yang masih diselimuti oleh pandemi COVID-19, pembacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk bukan hanya membuka telinga kita terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tetapi kita juga diajak untuk mau membuka mata. Kita diajak untuk mau membuka hati terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes. Karena keselamatan yang dari Allah tidak lagi hanya diperdengarkan, melainkan keselamatan itu sudah hadir di tengah-tengah manusia. Keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kesuraman pandemi COVID-19. Yohanes mengatakan, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Hanya saja di sini ada persoalan serius yang harus digumuli dan yang harus disikapi secara jujur oleh kita sebagai gereja dan orang yang percaya. Mengapa? Karena selanjutnya Yohanes mengatakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, mungkin kita sudah merasa lelah untuk menjerit, untuk berseru, berapa lama lagi Tuhan? Dan kita tertekan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Kita merasa bahwa Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Tetapi dalam kenyataannya, perasaan kita itu tidak selalu benar. Bukan Tuhan yang melupakan kita. Bukan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kita, tetapi kita yang tidak mau melihat. Kita yang tidak mau memandang wajah Tuhan yang ditampilkan secara berbeda dengan apa yang selama ini kita yakini. Ia tampil bukan dengan wajah Allah, melainkan ia tampil dengan wajah manusia. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Yaitu dalam wajah manusia Yesus Kristus yang dilahirkan di kota Bethlehem. Yang dilahirkan di sebuah kandang hewan, yang dibaringkan di dalam palungan atau tempat makanan hewan. Tetapi itulah sukacita. Sukacita adalah ketika Allah memutuskan menjadi manusia. Sukacita adalah ketika Allah memutuskan untuk mendekati manusia, diam di antara manusia, berelasi dengan manusia, dan Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Sukacita adalah ketika Yusuf dan Maria berani untuk memutuskan menerima rencana Allah dan berani melahirkan Yesus. Sukacita adalah ketika para gembala memutuskan untuk segera berangkat dari padang gurun ke tempat Yesus dilahirkan. Sukacita adalah ketika orang Majus memutuskan untuk terus mengikuti bintang. Memutuskan untuk menemui, bahkan menyembah Yesus. Sukacita tidak pernah dilahirkan atau dimunculkan dari keadaan. Tetapi sukacita dilahirkan dari hati dan merupakan sikap hati. Mengapa? Karena keadaan di sekitar kita bersifat sementara. Keadaan di sekitar kita sangat mudah untuk berubah dan akan selalu berubah. Ketika target kerja tercapai, bisnis berjalan lancar, kesehatan kita prima, dan keluarga hidup dalam harmonis, kita senang dan bahagia. Tetapi ketika keadaan di sekitar kita tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, karena pandemi COVID-19, kita menjadi tidak suka. Kita menjadi kecewa. Kita murung. Kita menjadi orang yang pesimis, kita menjadi orang yang putus asa, bahkan tidak sedikit yang kemudian membelakangi Tuhan, menjalani, melanjutkan, dan mengisi kehidupannya dengan keinginannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus, yang adalah wajah lain Allah, Yesus yang mendekati kita, Yesus yang mau berelasi dengan kita, dan kita mempunyai keberanian untuk menyambutnya, kita berani untuk menerimanya. Maka pada saat itu kita memutuskan untuk mengalami dan merasakan sukacita yang sesungguhnya, yang tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Ketika kita mempunyai keberanian untuk menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Menjadikan orang-orang percaya yang selalu mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, dan bukan apa yang menjadi kehendak kita. Maka pada saat itu kita memutuskan untuk menerima, mengalami, dan merasakan sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Dengan sukacita yang lahir dari hati dan yang merupakan sikap hati, memudahkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Memudahkan kita untuk berdamai dengan keadaan sekitar kita. Memang pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi kita masih harus terus melanjutkan hidup.
Kita masih harus terus berkarya. Kita masih harus melakukan sesuatu yang berarti, yang bermanfaat, yang mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus, memutuskan untuk menjadi anak-anak Allah, maka kita akan dimampukan untuk tetap menjadi orang-orang yang memiliki komitmen. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang tetap memiliki integritas di tengah kesulitan dan kesusahan, tanpa kehilangan iman dan percaya kita kepada Allah yang mau mendekati kita, yang mau berjalan bersama kita, yang mau menggandeng kita, yang mau menuntun kita, bahkan yang mau menopang dan menggendong kita ketika kita lelah dan tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin mengalami dan merasakan sukacita, kita diajak untuk membuka hati, menyediakan tempat bagi Allah yang mendekati kita dalam wajah Yesus. Dan kita mau berjalan bersama dengan Dia, sehingga keadaan apapun yang ada di sekitar kita tidak memisahkan kita dengan kasih karunia Allah. Kita akan berjalan bersama dengan Dia, dan Dia akan menopang kita. Kiranya sukacita Natal Kristus menaungi hidup kita, sehingga sukacita hidup kita terpancar di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, karena ketika kita mampu bersukacita dalam keadaan baik, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita bersukacita, ketika keadaan sulit dan susah, itu adalah luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.